Oke, oke kakak-kakak, on recordingnya sudah hidup ya. Kita mulai ya kakak-kakak untuk tatap maya yang ke-18. Umpan balik rencana tindak lanjut. Oke kakak-kakak, namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa yang dibawakan oleh Kak Herina. Silakan Kak Herina, tolong bawakan doa kita Kak. Baiklah, sebelum kita memulai jimit kita sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Herlina yang telah membawakan doa pembuka untuk tatap maya kita yang ke-18. Ke-18 kali ini, yaitu umpan balik rencana tindak lanjut. Ini yang ke-18. Tinggal satu kali lagi kakak-kakak. Nanti yang ke-19 kita bertemu lagi di tatap maya Jimit di minggu depan. Di minggu depan, hari Selasa ya, hari Selasa ya. Baru kita terakhir sekali nanti ada lagi tatap maya bersama BBGP Sumut. Penutupan. Itu penutupan itu secara global se-Sumatera Utara nanti. Nah, itulah mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita umpan balik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat. Kemudian selama 2 JP atau 90 menit. Kemudian minggu depan kita terakhir yaitu eh, rencana atau refleksi bukti karya ya, unggah bukti karya di PMM. Oke kakak-kakak, kita mulai. Izin saya slide slow. Ya, ini dia kakak-kakak umpan balik rencana tidak lanjut ya. Eh, Nanti kita di sini kebanyakan diskusi tentang pelaksanaan kegiatan kakak-kakak pada saat kakak-kakak melakukan rencana tidak lanjut di sekolah kakak-kakak untuk sebuah proyek atau rancangan RTL yang kakak-kakak buat, ya kan?
Dia lebih condong ke pertanyaan berikut ini. Ya, ini dia. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau eh, proyek proyek yang kakak-kakak buat kemarin, bagaimana tanggapan komunitas atau rekan sejawat kakak-kakak di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang kakak rancang sebuah proyek yang mau kakak lakukan di sekolah. Bagaimana tanggapan mereka kakak-kakak? Kemudian pelibatannya bagaimana kakak-kakak buat di sana kemarin? Ya, silakan kakak-kakak raise hand bisa open mic untuk pertanyaan berikut ini gitu. Silakan Kak Herlina yang sudah membuat. Kak Herlina, gimana tanggapan atau pelibatan komunitas ya orang kan sejawat yang di sekolah kakak waktu kakak buat RTL ini Kak, apa tanggapan mereka tentang ini gitu? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Eh, Kalau saya melihat ya pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam pelaksanaan RTL yang sudah saya sosialisasikan, ya mereka sangat mendukung dan setuju untuk RTL yang akan saya lakukan. Dari saya bisa melihatnya dari keaktifan mereka ketika saya menyampaikan RTL itu gitu. Jadi mereka ingin tahu apa nanti yang bisa kami lakukan atau kelibatan apa terlibatnya nanti mereka di RTL yang akan dilaksanakan. Jadi saya melihat orang itu sangat mendukung, rekan-rekan sejawat sangat mendukung untuk RTL yang saya rancang. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Berarti mereka tahu ya maksud dan tujuan RTL yang kakak buat ini, harapannya mereka mengerti gitu untuk apa ini mau dibuat gitu ya kan. Nah, eh, ber- kira-kira menurut kakak lah, sepenglihatan kakak, sepengamatan kakak, kira-kira menggugah nggak nanti ke mereka juga gitu, menggugah nggak nanti ke mereka juga untuk membuat sebuah proyek juga gitu seperti kakak yang buat ini gitu. Silakan kak. Ya harapannya memang seperti sama seperti yang disampaikan kepala sekolah juga, ya harapannya jangan hanya dari saya aja PJOK. gitu. Jadi salinglah gitu Pak. Oke, oke Kak. Izin Kak Erlina, kita tampilkan ya Kak. Kita tampilkan sewaktu Kakak presentasi atau mensosialisasikan pemaparan RTL Kakak ya Kak. Biar sama-sama kita lihat ya. Oke siap Pak. Siap.
Itu berapa orang Kak Erlina? Kak Erlina, jumlah guru ada berapa orang di sekolah kakak kakak? Kalau jumlah guru di sekolah kami itu kan Pak ada 11 orang, satu orang operator. Jadi kebetulan yang hadir di situ guru ada 10 orang Pak. Kepala sekolah Iya, satu, PKS. nggak di SD nggak ada Pak istilah PKS Pak. Oh iya ya, nggak ada wakil kepala sekolah ya? Nggak ada di SD itu hanya ada itu aja Pak guru, kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, operator itu aja Pak. Cuma penjaga sekolah ya? Penjaga sekolah pun nggak ada Pak di SD. Sebagian ada memang, cuman Oke, oke. Oke Kak, kita lanjut. Jumlah siswa Kak berapa? tunggu sebentar Pak. Kalau jumlah siswa kami 83-nya Pak. Oke, oke Kak.
Oke, jadi di sini saya menjelaskan, memaparkan lah di kantor guru. Kemudian di hari berikutnya dilanjutkan di ini kepada peserta didik saya paparkan juga gitu, Pak, kegiatannya. Kira-kira apa aja nanti kegiatan yang dilaksanakan di yang kami rancang Sugar Petra itu tadi, Pak. Enggak kedengaran. Ya. Oke Kak, udah sangat bagus. Pertanyaannya, ceritakan sedikit Kak, waktu pertama sekali Kakak menawarkan proyek Kakak ini ke kepala sekolah. Ceritakan mimik wajah kepala sekolah, tersonggotnya dia, gitu, ataupun respon ataupun respek dia, bagaimana menurut Kakak? Kalau menurut saya ini ya, sewaktu saya memaparkan tentang Kakak datang, tunggu sebentar Kak. iya ya. Kakak ke kamar kepala sekolah ya kan? Ke ruangan Kepsek. Kemudian ceritakanlah Kak bagaimana situasinya saat itu. Oke, jadi sebelumnya kan ini kan saya paparkan hari Rabu. Karena hari Senin saya jumpai kepala sekolah, Bu, saya rencananya mau memaparkan tentang rencana tindak lanjut sesuai dari yang sudah direncanakan di PKG PJOK yang saya ikuti. Saya bilang sama ibu itu tentang apa? Rencananya mau buat RTL-nya ada judulnya ini Sugar Petra. Ditanya ibu itu tentang, saya jelaskan sedikit. Oh, ya bisalah. Kapan kira-kira? Hari ini kebetulan ada kegiatan, jadi nggak bisa. Jadi hari Rabu. Jadi saya lihat respon dari kepala sekolah ya sepertinya mendukung gitu. Jadi ibu itu setuju. Nggak Yang saya ditanyanya Kak, minta, izin Kak, nggak ditanyanya mau ngapain nih, untuk apa ini katanya. ya mungkin kalau itu nggak ada ditanya, nggak ada ditanya Pak. Ibu itu saya lihat ya senang gitu Pak dari kegiatan ini. Langsung langsung menerima baik ya. Yang saya lihat begitu Pak. Ibu itu mendukung gitu, nggak banyak ininya. Yang penting asal jangan uang keluar lah. Oke Kak, teruskan Kak. Tadi Kak setelah itu, Nah setelah saya bicarakan, saya sampaikan hari Rabu, eh, baru saya paparkan ya, saya lihat di sosialisasi itu ya memang ini setuju dan mendukung, bahkan dimintakan itu jangan hanya sebatas rencana dan harus dilaksanakan, itu kata ibu itu Pak. oke. Baru setelah itu Kakak paparkanlah di jadwal yang Kakak sudah tentukan ya Kak ya, bersama rapat Dewan Guru. Iya, saya paparkan pada hari Rabu itu bersama guru-guru, dan itu ada ya notulennya, ada daftar hadirnya. Kemudian jangan supaya si siswa pun mengerti ya, saya jelaskan lagi sama siswa ketika pada hari Jumatnya begitu Pak. Menjelaskan sama siswa di hari Jumatnya setelah selesai pemaparan sama guru gitu. Iya, hari Rabu pemaparan sama guru, di hari Jumat sebelum mulai sebelum mulai senam. Terus apa tanggapan respek siswa Kak? Ya orang itu siswa senang Pak karena kan namanya permainan kan. Mereka senang dan udah didata juga sama ketua-ketua kelasnya gitu. Permainan tradisional apa yang mereka minati begitu Pak. Oke Kak, berikutnya tantangan apa nanti kira-kira ke depan Kak untuk RTL Kakak ini Kak? Contoh misalnya alat minim gitu. Kalau saya Pak tantangan di lapangan kami ya Pak, karena kan gini kan musim-musim hujan kan. Jadi kalau hujan lapangan itu untuk baris pun kami nggak bisa Pak. Jadi makanya nanti ini hari Jumat kan, rencananya kan mau dilaksanakan lah permainannya ini kan Sugar Petra ini. Mudah-mudahan lah cuaca mendukung. Jadi di lapangan itu
bisa digunakan gitu. Oke, berarti cuma cuaca aja ya kak ya? Iya, kalau alat dan fasilitas kan ya permainan tradisional ya memang itu yang ada di sekolah itu yang digunakan gitu Pak. Oh, lengkap ya kak ya untuk tradisional ya? Karena yang di ini kan Pak, permainan tradisionalnya kan bukan yang ini, bukan yang membutuhkan banyak satu margala kan bisa dari hanya untuk garis itu aja. Kemudian tapak gunung itu kan hanya buat garisnya aja. Kemudian bakiak ada atau terompah dan enggrang atau jalekat ada. Jadi itu yang saya berdayakan gitu Pak. Oke, kemudian jangan lupa kak buatkan menunya untuk pelibatan guru kelas sama guru agama kak. Buatkan menunya nanti kak pada saat pelaksanaan RTL KKI ini kak. Contoh menunya itu misalnya kan yang pertama misalnya guru mengawasi dengan baik dan seksama lah. Ya, jangan main-main atau jangan bercerita-cerita, diawasilah siswanya kan. Kan nanti kak kakak bagi itu nanti pos-posnya kak. Oke. Ya, ya. Kemudian kasih eh, bila perlu kayak guru agama tadi kan kakak bilang kan membuatkan doa pembuka dan doa penutup nanti agar diberkati kegiatan itu kan. Silakan kak, kakak buatkan menunya untuk dia kak, biar jangan lupa, biar ada fokusnya. Oke kak. Iya Pak ya. Berarti memang rencananya kan hari Jumat itu mau dilaksanakan Pak. Jadi masih mau ini juga berbagi tugas juga dengan rekan-rekan yang lain gitu Pak. Biar mereka juga paham apa yang di ini mau dilaksanakan gitu Pak. Iya. Kemudian kak jangan lupa untuk rekaman video dalam eh, merekam kegiatan pelaksanaan RTL kakak yang pertama ini kak. Silakan direkam, kemudian dibuatkan testimoni untuk setiap guru kelas yang mengawas ataupun guru agama yang menjadi pembuat doa. Pokoknya pelibatan guru di sini harus dibuatkan ke rekamannya atau testimoninya nantinya gitu kan. Nanti kan kakak interview wawancara di saat apa di lapangan ya kan, bagaimana tanggapan mereka tentang RTL kakak ini gitu kan. Ah, nanti mereka kasih testimoni berupa pernyataan yang mendukung atau tidak mendukung ya, atau bagaimana pelaksanaannya mereka lihat gitu. Manfaatnya bagaimana saat di pertemuan pertama tadi itu. Jadi pertemuan pertama aja mereka sudah pasti melihat dan mengamati atau merespon bagaimana pelaksanaan yang kakak buat. Apakah berdampak ke siswa? Nah, tujuannya tadi itu dapatkah gitu. Kak, apalagi tujuannya kak, kakak tekankan kak di situ kak. Buatkan dia kak ininya kak, selebaran tentang pelaksanaan RTL kakak itu kepada guru. Nanti sebarkan dia. Nah, ya kan? Judulnya di atas misalnya selebarannya itu misalnya di selebar kertas HPS, bagikan menunya mereka itu gitu. RTL by Herlina Sidabutar ya kan? Sugar Petra. Yang pertama untuk pelibatan guru kelas, yang pertama yaitu melihat keaktifan siswa gitu. Yang kedua, eh, me, me- apa, mengevaluasi atau mengkoreksi kegiatan keaktifan siswa gitu. Ah, kemudian yang ketiga, misalkan sikap ya, sikap pelaksanaan yang dilakukan oleh siswa pada saat Sugar Petra ini berjalan gitu. Apakah ada yang eh, egois, apakah ada yang apa atau bagaimana lah ada kerjasama yang baik gitu. Buatkan menunya dia Kak. Nah, nanti minta lagi kembali Kak. Laporan mereka itu minta lagi kembali mereka. Jadi nanti portofolio Kakak nanti jadi bundel yang bisa Kakak kumpulkan untuk satu kali pertemuan dia. Oke, nanti pertemuan kedua bagaimana? Ya kan?
Kayak gitu terus Kak nanti Kak sampai nanti dia ke puncak ke panen rayanya ke semnya ataupun kakak membuat sem nanti silahkan atau kalau kakak buat ke iyalah ke sem lah paling nanti ke sem lah acara puncaknya ini ya pertandingan nanti dia oke oke Kak Herlina terima kasih buat Terus ini Pak, mau saya tanyakan dulu Pak, kan eh, videonya kan udah saya masukkan ke YouTube, iya pemaparan itu kan. Nah, mm-mm. jadi kan link dari YouTube itu kan itu aja yang dikirim ke yang di LMS link YouTube itu aja yang di LMS kan? iya Iya. Terus nanti untuk yang berikutnya ini nanti pelaksanaan ini ada juga batasan videonya yang ada testimoni atau segala macam. Ada lagi nanti itu batasan waktunya iya nggak Kak ada kan Pak? nggak ada batasan waktu Kak batasan waktu itu nggak ada cuman nanti kakak edit lah videonya semaksimal mungkin yang bisa nanti jadi aksi nyata ada PMM bisa nanti itu Kak oke Kak Gitu ya. Kak. matikan dulu mic Kak jadi double suara di sini gini Kak untuk tugas RTL kakak itu sudah selesai yang di LMS nah sebagai tambahan untuk kelanjutan pelaksanaan RTL yang kakak buat itu di pertemuan pertama aja kita buat, oke? Di pertemuan pertama yang nanti gunanya itu untuk aksi nyata kakak unggah di PMM. Nah, contoh nanti kakak pilih modul yang cocok ke situ lah, modul misalnya eh, modul apa ya? Merdeka mengajar gitu ataupun eh, lihat nanti di PMMK. Nah, aksi nyata kakak itu masukkan kak. Yang tadi itu RTL kakak itu kak. Nah, jadi nggak usah lagi dibuat ke LMS yang ini kak. Yang kedua ini video kedua RTLmu ini kak. Video pertama kan tadi pemaparan, sosialisasi, ya kan. Video kedua kan aksi nyatanya, aksi nyatanya. Jadi, nah maksud aku kan kak, buatkan segera, kejar dia di tahun ini gitu kan. Nggak capek-capek lagi nanti kakak. Jadi nyambung dia kak. Nanti PMM terus 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 mengerti itu nanti Kak. Lebih cepat nanti divalidasi itu Kak. Nah, itu maksud aku Kak. Karena kemarin kami pernah buat seperti itu cepat kali dalam hitungan 1 minggu langsung validasi dia. Langsung validasi keluar sertifikat. Ya kan? Oke. Nah, namun kalau unggah bukti karya, nanti yang akan sebentar lagi kita bahas, unggah bukti karya itu tidak ada sertifikatnya Kak. Itu tidak ada sertifikatnya, cuman eh, unggah bukti karya nanti yang akan kakak-kakak buatkan itu nanti di menu bukti karya di menu bukti karya nanti saya akan tampilkan namun bukan untuk sertifikat ya bukan untuk sertifikat tidak ada sertifikatnya di situ nah nanti itu hanya sifatnya berbagi sama guru-guru PJOK yang lain lah oke apakah nanti kakak mau buat RPP video praktik mengajar ya kan atau modul ajar silahkan kak oke kak ya paham ya. Oke, kakak-kakak sekalian, Kak Kosmos, Kak Juanda, Kak Paul, kalau mau yang bertanya atau menanggapi video Kak Herlina, silakan. Kami persilahkan waktu dan kesempatan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke RTL-nya Kak Boy. RTL-nya Kak Boy. Yang kedua, ini akan saya kebetulan Kak Boy lagi ada meeting ya bersama Dinas Pendidikan mengenai PAK. Jadi nggak bisa bergabung bersama kita. Tadi sudah izin permisi. Oke. Namun kita akan lanjutkan untuk RTL Kak Boy yang sudah selesai kemarin ya. Saya izin share screen.
Nah, ini dia. Kalau Kak Boy buatnya seperti ini. Rencana tindak lanjut atau RTL diseminasi ya, bukan desi ya, bukan desi ya, tapi diseminasi PKG PJOK Kabupaten Samosir kelas 2 by Boy Halman Saragi. Judul proyeknya yaitu kejuaraan futsal putra dan putri kelas 9 SMP satu atap negeri 4 Pangururan. Temanya penguatan profil pelajar Pancasila melalui permainan futsal. Subtemanya Sport Education Model untuk membangun jiwa dan raga. Ini SEM dia ya. Dasar pelaksanaan. Sport Education Model sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Yang kedua, tingginya minat siswa dalam bermain futsal. Yang ketiga, mempersiapkan siswa-siswi dalam mengikuti turnamen rutinitas setiap tahun. Yang keempat, mencapai prestasi dalam bidang olahraga. Yang kelima, pendukung dalam administrasi olahraga yang dapat bermanfaat di lingkungan. Yang keenam, meningkatkan kebugaran siswa-siswi SMP 1 Negeri 4 Pangururan. Tujuan proyek yaitu melestarikan permainan futsal, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 14.30 sampai dengan 17.00 selama 6 bulan per satu semester. Tempat, lapangan olahraga SMP 1 Negeri 4 Pangururan. Peran-peran dalam kejuaraan futsal. PASID kelas 7 sebagai supporter pertandingan, guru seni dan guru seni budaya. PASID kelas 8 sebagai penyelenggara pertandingan, tata usaha, kemudian PASID kelas 9 sebagai peserta pertandingan. Sarana dan prasarana pendukung. Sarana bola futsal dan kostum dari sekolah. Prasarana lapangan olahraga SMP Negeri 14 Pangururan. SMP Negeri satu atap Negeri 4 Pangururan. Finansialnya bantuan sponsor yang tidak mengikat, dana pendaftaran peserta kejuaraan. Kesimpulan, permainan futsal memiliki banyak manfaat bagi perkembangan siswa. Sport Education Model merupakan pendekatan yang efektif untuk pembelajaran berbasis permainan. Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk melestarikan permainan futsal. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga sportif SMP 1 Atap Negeri 4 Raih Prestasi. Oke, itulah tadi eh, bahan RTL yang disampaikan oleh Kak Boy. Coba kita lihat dulu. Coba sekarang kita lihat yaitu video pelaksanaan RTL oleh Kak Boy yang dilaksanakan di sekolahnya.
Oke, sudah selesai. Kira-kira kakak-kakak sekalian kasih tanggapan tentang video Kak Boy. Menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana pelaksanaan RTL yang dilakukan Kak Boy waktu pemaparan di kantor guru gitu? Nah, mulai dari tadi kita tonton dari awal sampai akhir, kira-kira eh, menurut kakak-kakak kasih tanggapan sedikit Kak tentang pelaksanaan RTL yang dilaksanakan oleh Kak Boy di sekolahnya. Silakan Kak, bisa raise hand Kak. Oke, kalau tidak ada, biar kita tutup untuk RTL kita. Eh, Harapannya bagi peserta yang lain yang belum mengumpulkan RTL-nya, yang belum membuat RTL-nya, silakan diselesaikan lah ya. Kalau bisa dalam waktu dekat ini, silakan kakak-kakak buatkan rancangannya, rancangan proyeknya yang kemudian dipaparkan di kantor Dewan Guru untuk diasesikan oleh kombel sekolah kita ya, kombel sekolah kita. Nanti setelah mereka mengasesikan, baru kakak-kakak lanjut ke pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya tadi itu, kalau Kak Boy saya lihat di situ dia mau ke SEM, ya. Artinya pelaksanaan yang dibuat Kak Boy tadi, rancangannya itu dia mau setiap melakukannya setiap hari Jumat, ya kan, melakukannya setiap hari Jumat dan nah kemudian nanti pada satu saat di bulan 3 atau bulan 4 acara puncaknya dia melakukan SEM, ya, melakukan SEM pertandingan yang mana ingin mendapatkan tujuan pembelajaran tadi itu, dia ingin mendapatkan hasil dari pelaksanaan RTL-nya tadi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kakak-kakak yang lain juga demikianlah harapannya agar diselesaikan RTL-nya, dicepatkan karena waktu kita di tanggal 26, sebelum tanggal 26, Jumat tanggal 26 kita semua sudah selesai Kak. Tugas, kemudian unggahan, kemudian bukti karya sudah selesai semua. Jadi di tanggal 26 itu kita hanya refleksi bukti karya dan keseluruhan materi kita, kemudian kita tutup dia. Kemudian kita tutup untuk finishing kegiatan kita ini gitu. Nah, baik kakak-kakak, kalau tidak ada lagi tentang RTL, kita lanjut ke unggah bukti karya, ya. Unggah bukti karya, tahapan unggah bukti karya nanti eh, sebenarnya lebih lengkapnya ada di LMS kakak-kakak kalau kakak-kakak baca. Namun walaupun demikian akan saya share untuk unggah bukti karya yang perlu kakak-kakak unggah nanti pada PMM, ya, pada PMM. Izin kakak-kakak saya share screen. Ya, ini dia kakak-kakak. Unggah bukti karya itu kakak-kakak jangan bingung ya, jangan jadi bingung ya. Yang pertama itu praktik pembelajaran, praktik pembelajaran. Nah, kakak-kakak bisa di situ bisa lihat di situ praktik pembelajaran bagaimana yang mau diunggah merupakan merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, kakak-kakak, ini praktik pembelajaran ini praktik mengajar kakak di sekolah, di kelas, ya kan? Gunakanlah yang benar-benar berhubungan dengan PKG PJOK ini, ya kan?
Nah, kakak-kakak buatkan video pembelajaran praktik mengajar kakak, terutama dengan backward design ya, backward design. Nah, kakak-kakak bisa liput ataupun rekam on recording untuk dibuatkan videonya, nanti setelah itu uh, bisa di video mentah boleh ataupun video diedit juga boleh ya, edit sedikit-sedikit aja ya Kak, kasih petunjuk-petunjuk uh, kalimat aja, petunjuk-petunjuk pas momen-momennya ngapain gitu. Oke. Nah, itu dia Kak maksudnya Kak, dalam bentuk video. Kemudian dalam bentuk PDF juga boleh Kak, dalam bentuk PDF. Nah, Kakak-kakak narasikanlah, ceritakanlah, ya kan? Praktek mengajar Kakak dalam bentuk sebuah keterangan, ya kan? Mulai dari awal pembukaan, isi dan penutup. Namun saya rasa eh, agak apa ya, agak kayak mana ya dibilangnya. Lebih bagus dia video lah saya rasa ya. Kalau untuk praktek mengajar. Oke Kak ya, bisa ya Kak untuk praktek pembelajaran ya. Untuk nanti kategori bukti karya untuk diunggah pada PMM kita ya. Kemudian praktik baiknya. Yang kedua ada praktik baik. Kalau yang pertama tadi praktik pembelajaran, yang kedua praktik baik. Praktik baik ini Kak, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Nah, Kak, praktek baik ini Kak nggak usah bingung juga. Artinya Kakak buat praktek baik yang mana bisa menginspirasi guru lain Kak di sekolah. Contoh Kakak membuat kayak kemarin RTL. Nah, video pelaksanaan pemaparan RTL Kakak dan pelaksanaan RTL Kakak bisa Kakak buatkan ini Kak. Masukkan dia Kak jadi praktik baik. Itu kan praktik baik dia. Oke? Paham ya Kak maksudnya Kak ya? Kemudian kalau nggak mau video, mau di PDF kan dinarasikan silahkan, juga nggak apa-apa, ceritakan mulai dari awal. Kalau kakak nanti nggak sulit ya. Tapi kalau video silahkan, lebih bagus video ya, lebih nyata dia, lebih enak ditonton dan dilihat oleh oleh teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Itu dia tadi kak praktik baik kak. RTL kakak itu kak, RTL kakak itu bisa kakak masukkan kak. Nah, Kak Herlina, nah, di sini Kak, bisa Kakak masukkan Kak, RTL Kakak tadi Kak. Tapi kalau bisa ikut pelaksanaannya Kak. Yang Kakak rencanakan mau di hari Jumat nanti kan. Nah, gabungkan nanti dia Kak dalam satu video, edit lagi Kak, gabungkan dia Kak. Klopkan dia dalam satu video, ada pemaparan, ada pelaksanaannya. Nah, itulah praktik baik Kakak Kak. Silakan Kak. Oke, bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga, RPP atau modul ajar. RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Ya, ini RPP kita ya, Kak. RPP kita yang terbaru, yang backward design ya. Jangan yang apalah, yang lama. Udah di situ semua ya, tujuan pembelajarannya, eh, asesmen penilaian, penilaian otentiknya, kemudian aktivitas pembelajarannya. Nah, itu dia Kak RPP. Kemudian modul ajarnya, silahkan Kakak unggah modul ajar. Ya, itulah Kak untuk apa? Untuk bukti karya yang bisa kakak-kakak nanti pilih dari tiga ini untuk kakak unggah di PMM ya. Untuk kakak unggah di PMM. Silahkan Kak pilih mana yang terbaik, mana yang paling kakak kuasai untuk dilihat banyak orang. Untuk nanti dilihat banyak orang untuk dalam hal praktik baik kakak. Dalam hal bukti karya kakak. Oke, silakan Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Misalnya lah dulu Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, punyaku itu bisa ku bikin video pemaparannya itu, terus digabungkan dia dengan pelaksanaan rencana yang RTL tadi gitu. Itu kan jadi satu video. Jadi itu nanti tugasnya dalam bentuk video, itulah praktik baik tadi. Iya, iya. Nah, kemudian yang di ini ke YouTube juga, ambil linknya juga atau gimana itu Pak? Iya Kak, link Kak. Jadi nanti dia berupa link Kak. Kalau dia berupa video, dia sematkan link nanti Kak. Nanti sematkan link, nanti buka PMMK Kak, nanti ada di situ pilihan untuk sematkan link nanti Kak. Nanti buka Kak bukti karya, ya kan? Aku coba ya Kak ya. Aku coba pakai PMM ku ya. Sebentar Kak ya, saya tampilkan. Oke, sudah nampak Kak? Nampak di situ Kak? Pak nampak. Oke, ambil yang bawah Kak, yang bingkai merah ini Kak. Oke, kita klik ya Kak. Ambil karya saya Kak. Nah, ini karya saya Kak. Udah? Nampaknya Kak? Nampak di situ Kak? Karya saya. Oke. Setelah itu masuk Kak ke praktik baik Kak. Pilih Kak, mau praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP-nya Kak ini Kak. Yang tiga ini Kak. Oke, kayak Kak Herina tadi mau ngapain? Praktik baik ya? Kak Herlina, Baik Pak, praktik baik. praktik baik kan? Oke, kita kita masuk ke praktik baik ini Kak ya. Nah, seperti ini Kak, praktik baik yang sudah saya lakukan. Saya unggah ke sini Kak. Udah. Namun karena ini nggak ada lagi menunya, menu biasanya di sini ada Kak yang mau kita unggah. Oke. Nanti dia muncul itu Kak. Eh, kolom-kolom, kolom-kolom untuk pengisian Kak, pengisian nama sekolah, nama kakak, ya kan, apa nama praktik baiknya, kemudian tempat URL penyematan linknya Kak. Oke, ini kalau praktik pembelajaran, praktik pembelajaran, kemudian ini RPP. Nah, ini RPP. Setelah nanti kakak sematkan kan kak, sematkan, nanti dia pilih nanti dia ada share link atau pilihan untuk bagi link. Nah, nanti linknya itulah kak sematkan di LMS kak. Di apa ini kak? Di sini kak. Di LMS kak. Udah LMS nanti sematkan linknya kak ya. Udah kakak post nanti, udah kakak masuk unggah nanti praktik baik kakak tadi itu, ya kan? Udah selesai semua ngisi data, semua kan? Udah sematkan link. Nah, udah selesai. Nanti ada share link kak. Nanti ambil dia di titik tiga biasa itu titik tiga share link atau bagi. Nah, masukkan di LMS kak. LMS. Udah. Yang mana pada LMS? Kita masuk ke LMS-nya.
Nah ini Kak, oke. Ini ada yang diunduh ya kakak-kakak sekalian. Ini lembar pernyataan peserta PKG PJOK pengambilan gambar anak, foto video dan penafian produk bukti karya. Seperti yang aku pernah share, yang pernah aku share di apa kan? Nah, ini dia. Ini Kak nanti Kak di apa? Di download kemudian diisi Kak, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan distempel ya. Hmm. Nanti kolom untuk ini Kak, kolom untuk apa ini lembar pernyataan ini ada nanti di bukti karya itu Kak. Oke, ada nanti di bukti karya itu. Aku nggak bisa pula, bukan nggak ada pula yang bisa contohkan karena harus punya punya peserta lain yang harus dicontohkan. Nah, ini adalah validasi oleh fasilitator. Nah, lihat ini Kak. Lembar pernyataan persetujuan peserta PKG telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah. Nah, ini dia Kak. Nanti sudah sesuai aku kasih centang. Kemudian nanti isi karya seperti ini nanti aku kasih nilai semua. Kemudian nanti terakhir yaitu karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain, sedangkan untuk karya dalam bentuk video pria tercantum dalam daftar pustaka atau referensi, ya kan? Itu dia Kak. Kalau RPP. Oke, jelas ya Kak ya. Apa yang mau diunggah di bukti karya nanti jelas ya. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, kemudian ada RPP atau modul. Pilih aja salah satu Kak, mana yang paling Kakak kuasai dan paling bagus dia. Itu aja nanti unggah di PMMKK. Setelah kakak unggah di PMMKK beserta surat yang tadi, surat yang persetujuan capsek tadi, ya kan? Kemudian eh, dengan mengisi kolom-kolom isi menu-menu yang pada kolom tadi, dia nanti di PMMKK. Nah, setelah itu share. Setelah selesai, share bagi link lah dia, unggahlah ke LMS. Masukkan dia ke LMS. Udah selesai. Oke, selesai sudah ke tugas kakak. Kapan bisa dikerjain? Kerjainlah kak secepatnya sebelum tanggal 26. Karena tanggal 26 kita jimit yang terakhir, itu semua tugas-tugas sudah clear. Sudah tidak ada lagi yang tertinggal, tidak ada lagi yang uh, terlambat atau bagaimana, sudah selesai semua. Jadi kita meninggalkan kegiatan ini tanggal 26, di situ kita nanti berpisah, udah clear semua, tidak ada lagi bawa-bawa besok-besok, nggak ada lagi tugas-tugas yang tertunda gitu. Oke, tugas-tugas yang tertunda, aduh, masih bolong ini tugasku yang ini. Kayak mana ini? Enggak, jangan lagi lah kayak gitu kalau aku rasa. Ya, karena kami sudah ditekankan kemarin di rakor, ada rakor untuk penyelesaian tugas peserta itu diusahakan sebelum tanggal 26, ya. Diusahakan sebelum tanggal 26 minggu depan. Jadi sudah selesai semua dia. Sudah selesai semua. Nanti penarikan total akumulasi nilai yang sudah tersistem, ya kan, yang sudah tersistem nanti di antara tanggal 26 sampai tanggal 30 panitia menarik penilaian akumulasi total nilai kakak itu. Nah, kedapatan lah kak, langsung nanti kakak dapat sertifikat kakak-kakak sekalian. Apakah dapat cukup, kurang, baik, atau amat baik. Nah, itu dia Kak. Nanti berdasarkan total akumulasi tugas-tugas atau nilai-nilai yang sudah Kakak dapatkan selama ini. Gitu. Nah, itu dia Kak. Ingat Kak, unggah bukti karya itu hal yang paling besar nilainya. Poinnya besar di situ, nilai poinnya. Ya. Jadi jangan dilewatkan, jangan kosong atau bagaimana. Bahkan atau kalau bisa jangan telat. Karena nanti itu uh, poin yang nilai paling besar juga ya. Salah satu poin perolehan nilai paling besar juga untuk unggah bukti karya. Karena itulah dia akhir dari uh, perlakuan kita untuk diklat PKG PJOK ini, unggah bukti karya tadi itu gitu. Hasil dari diklat PKG PJOK ini.
Nah, berupa praktik-praktik pembelajaran, praktik baik, dan juga modul serta RPP ajar kita. Oke, kakak-kakak. Nanti informasi lebih lanjut tentang tugas yang belum selesai, yang tertinggal bisa saya share atau saya bagikan nanti. Kemudian untuk penyematan unggah bukti karya sudah bisa dilakukan ya Kak. Sudah bisa dilakukan mulai sekarang, silahkan, nggak apa-apa. Sampai nanti tanggal 26, tanggal 25 lah, tanggal 25 sudah clear semua, sudah bersih semua. Untuk kelas 2 Samosir, PKG PJOK Samosir sudah selesai. Oke, nanti kita penutupan bersama BBGP Sumut beserta peserta seluruh Sumatera Utara di tanggal 30 November. 30 November kita ada jimit terakhir untuk penutupan. Ya, penutupan bersama BBGP Sumut dan peserta se-Sumatera Utara. Itu jimit yang terakhir. Jimit terakhir itu bersama semua nanti. Ya, akan saya share linknya, saya bagikan nanti linknya untuk jimit yang terakhir bersama BBGP Sumut dalam hal penutupan PKG PJOK. Kemudian dalam hal penutupan kita PKG PJOK bersama saya fasilitator di hari Selasa, di hari Selasa tanggal 26 November, minggu depan. Nah, minggu depan kita tutup dengan refleksi bukti karya dan juga evaluasi selama kegiatan kita berlangsung tiga bulan ini. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya. Kemarin ada yang bertanya itu, Kak, sertifikat untuk diklat kita ini, jikalau nanti satu saat belum keluar sampai bulan 12, yang mana diperlukan dalam RHK, ya kan, RHK, itu bisa nggak bermanfaat Kak nanti untuk ke depannya? Bisa Kak, sudah saya tanyakan sama apa, sama pakarnya, ya, bahwasanya sertifikat yang tidak pernah terpakai, ya kan, tidak pernah terpakai, belum diunggah kemana-mana, itu bisa diunggah, Kak. Bisa nanti dipakai di RHK untuk semester depan. Itu dia poinnya rupanya. Oke, jadi kakak-kakak nggak usah berkecil hati, kalaupun nanti terjadi, mana tahu, sertifikat kita keluarnya bulan 12, tanggal-tanggal 25 atau tanggal 27, sudah bagi rapor, sudah selesai semua, ya kan? Nah, kakak-kakak nggak usah berkecil hati, bisa dipakai di semester depan nanti, Kak. Bisa dipakai di semester depan. Oke, kayak saya karena kebetulan sertifikat kemarin keluarnya bulan ini, jadi saya sematkan langsung ke kumpulkan berkas RHK saya, langsung terpenuhi semua Kak. Satu satu sertifikat itu aja 137 JP. 137 JP udah langsung terpenuhi semua. Yang lainnya yang kemarin itu saya edit, tidak usah lagi unggah-unggah bukti-bukti yang lain, cuma satu bukti aja saya unggah, yaitu PKG PJOK ini udah selesai untuk satu semester. Silakan Kak Juanda, silakan Kak. Jadi Kak Pasil, eh, mohon dibuatkanlah eh, apa saja nanti yang harus kami selesaikan tugas-tugas kami di grup, mohon dikuatkan kan seperti itu. Karena saya pun masih harus mengerjakan RTL, ya walaupun RTL-nya eh, akar lah, ala kadarnya lah, udah tahu situasi kan seperti itu, lingkungan yang kemungkinan tak mendukung, kan begitu. Memang saya lagi proses berjalan ini, eh, ya sedaya mampu saya, rencana tindak lanjut saya kerjakan, walaupun tanpa dukungan entah gimana lah seperti itu, tapi saya lakukan dengan mandiri bersama siswa, artinya komunitas yang saya bangun itu memang di presentase guru yang ada saya kumpulkan, mohon sebentar Bapak Ibu dukung saya untuk presentase, kan begitu. Lalu saya presentasikan RCL saya, kan begitu.
yang berjudul eh, aktivitas pembelajaran aktivitas gerak berirama dengan perlombaan gerak berirama berkearifan kearifan lokal Batak dengan judul Dos Donakok. Nah, kan begitu. Jadi saya buat begitu ya, saya juga terpaksa harus setting kan agar tampilan kita baik walaupun hanya sekitar 3 atau 5 menit itu kita melakukan presentasi, tapi ya itulah yang mungkin situasi yang mendukung saya pada saat itu, kan seperti itu. Jadi saya juga sempat diskusi, minta tolong kepada teman untuk melakukan umpan balik ya walaupun satu orang yang mendukung, kan begitu. Bahkan sampai ada yang bilang, "Wah, pandai kali Pak Sinaga sandiwara." Bayangin, kan begitu. Wah, sandiwara katanya. Kasarnya kayak mana? Bah, ternyata apakah saya yang terlalu maju untuk melakukan ini atau pandangannya memang kita sandiwara cinta, nggak ngerti juga ya kan Kak Fasilitator? Kan seperti itu. Nah, tapi tetap saya lakukan, ya pendanaan saya buat langsung anak-anak itu kumpul 5.000 ya dengan prinsip kan keterbukaan penting sama anak-anak ini. Dengan cara 5.000 kumpul, mereka melakukan memegang uangnya, mereka menentukan hadiahnya, kan begitu. Ya alhasil untuk pendanaan sudah terkumpul oleh mereka. Nah, tugas itu kita buat ketepatan 3 lokal kita yang masuk kelas 10 kan begitu. Itulah yang kita lakukan untuk perlombaan itu SEM, kan seperti itu. Jadi SEM kita buat, ya walaupun 5 orang mereka yang melakukan lomba secara berkelompok kan begitu. Tapi ya nggak apa-apa, mereka udah kirim video perlombaan mereka, tinggal saya lah yang akan menilai. Nah, rencana sih tadi saya harus melakukan dokumentasi pengumuman pemenang dan pemberian hadiah. Uang mereka ketepatan terkumpul itu 560.000 kalau saya nggak salah. Nah, total hadiahnya 500.000, 60.000 untuk akomodasi dan bisa kita katakan uang lelah lah bagi panitia, mereka sendiri panitianya, demikian. Nah, tadi kesempatan ada sedikit musyawarah bersama kepala sekolah tentang suatu hal, ya yang awalnya les terakhir kita harus melakukan pengumuman jadi gagal, padahal harus sudah kita kerjakan, kan seperti itu, harusnya hari ini terupload itu, menurut apa kita kan, jadwal kita. Nah, itulah tentang refleksi RTL saya, walaupun belum saya upload, kan begitu Kak. Besok saya harus mendokumentasikan dan mudah-mudahan insya Allah bisa kita upload, kan begitu Kak. Nah, untuk bukti karya itu ya yang harus kita masukkan ke ini, ke PMM ya Kak ya. Ada 3 Kak, ada 3 pilihan Kak. Tadi saya sudah jelaskan ada 3 pilihan. Bisa praktek baik. Praktek baik itu RTL kakak boleh, silahkan Kak. Kemudian praktik mengajar, ya kan? Praktek mengajar kakak seperti aksi nyata yang kemarin Kak. Iya. Nah, silahkan. Kemudian RPP atau modul ajar Kak. RPP atau modul ajar yang sudah backward design ya Kak, maksud aku. Nah, itu bisa kakak masukkan Kak. Pilih Kak salah satu mana yang paling terbaik kakak rasa. Mana yang paling terbaik kakak rasa? Apakah video aksi nyata kakak kemarin? Apakah praktik baik kakak yang RTL ini? Atau RPP modul ajar yang sudah backward design yang sudah kakak susun kemarin itu sudah pernah kita unggah ya Kak ya di LMS tugas-tugas yang kemarin kan. Nah, apakah itu yang paling paling baik kakak rasa? Silakan Kak. Ada 3 itu. Yang bisa kakak nanti pilih salah satunya untuk nanti kakak unggah di bukti karya PMM.
Mhm. Tadi ada saya lihat itu Kak tentang tanda tangan kepala sekolah, kan begitu. Iya, Itunya nanti yang diunggah ya Kak. Nanti Kakak buka, coba Kakak nanti Kakak lihat LMS, nanti pada menu yang paling bawah Kak. Menu nanti bawah itu ada nanti apa praktek baik, apa unggah bukti karya di LMS Kakak, ya ya. kan? Nah, pada menu semua modul unggah bukti karya sebentar ya Kak. Kalau aku bisa aku tampilkan sebentar. Nah, ini Kak. Ini kan kita buka semua modul, keluarlah ini kan. Ya, ya. Nah, paling bawah nanti Kak, paling bawah nanti, nah ini Kak. eh nah ini bukti karya Kak. Ada kan nanti di LMS Kakak bukti karya. Nanti di kolom unggah bukti karya ini ada yang perlu di-download Kak, ya, perlu di-download untuk nanti diteken kepala sekolah dan Kakak sebagai peserta, ya. Oh, Nanti Kakak lihatlah di LMS Kakak nanti. Tadi sudah iya. saya buka. Kalau ini kita buka, Mhm. ah ini Kak dia Kak, unduh. Mmm, iya, 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 iya. Itu dilampirkan ya Kak. Itu nanti dilampirkan. Ada nanti kolomnya Kak. Kolom nanti pada PMM. Pada PMM Kakak nanti ada kolomnya itu Kak. Untuk mengupload tempat upload setelah di PDF kan Kak ya. Setelah di PDF kan nanti untuk diupload ini suratnya ini. Oke. Selain mengisi nama nanti kan ada kan pada saat kakak buka PMM, aku ulang ya Kak. Nah ini, pada saat kakak buka PMM, bagian karya saya ini, karya saya, bukti karya saya. Nah, nanti Kak, pada kolom yang itu, nah ini, pilihlah nanti Kak, yang tiga itu Kak. Dari yang tiga tadi Kak, yang mau Kakak sematkan, mana yang paling Kakak kuasai Kak? Contoh praktik pembelajaran, praktek baik, RPP atau modul ajar. Pilih Kak satu Kak. Udah? Nah, Oke. kalau Kakak klik lah misalnya praktek baik, Kakak mau sematkan RTL Kakak pada saat pemaparan, kemudian pada saat pelaksanaannya. Jadikan satu Kak ya, jadikan satu. Jangan jadi dua dia videonya, tapi jadikan satu. Oke? Kakak edit lah, Kakak sambung dia. Oke? Udah? Di aplikasi banyak itu Kak. Kakak sambung video Kakak itu pada saat pemaparan dan pada saat pelaksanaannya. Udah? Setelah itu Kak, Kakak masukkan di praktek baik ini misalnya. Kakak masukkan praktek baik. Nah, cuman masalahnya Kak di punya saya ini kolomnya sudah tidak ada lagi Kak. Sudah habis. Ya kan nggak tahu kenapa ini. Tapi Bukan nanti lihat Pak, nanti di kolom Kak. ini, Hah? izin untuk ini, kan di atas tadi ada tambahkan, di atas lagi Pak, di atas, Oh tambahkan karya iya, ya Anda. betul betul betul. Nanti Tambahkan. di Nah situ ini dia Kak. dipilih apa mau kita Ah ini pilih praktik gitu baik. Pak. Nampak Kak? Nampak? Ah, pilihlah praktik baik Kak. Ah, oke. Oke, ini Kak, ada dokumen, Ya, ya. ada video. Kan kalau dokumen Kakak harus capek nanti Kak, mengetik-ngetik lagi nanti kan Kak, untuk mendeskripsikan, menarasikan untuk cerita dari awal sampai akhir tentang praktik baik Kakak itu Kak. Tapi namun kalau saranku Kak, videokan aja lah Kak, rekam aja lah Kak, ya, rekam. Nah, ini dia import dari YouTube. Oke, ini nanti Kak ya. Ah, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Kalau sudah, Kak, langsung ya, Kak. Tapi sudah Kakak buat di YouTube dulu ya. Kakak sudah buat di YouTube dulu. Nanti Kakak diarahkan ke YouTube Kakak, masuk ke YouTube Kakak. Nah, YouTube Kakak itu Kak yang belajar ID, Kak. Akunnya yang belajar ID. Yang kita inilah sekarang, yang kita ini sekarang. Kakak kan masuk kan ikut Jimit ini kan dari belajar ID kan, Kak? Kalau yang ini enggak, untuk ini enggak. Kalau untuk Jimit Oh, ini enggak. enggak. Kalau buka LMS kan dari belajar ID. Wajib, wajib. Kalau buka LMS dari laptop, kan itu kan dari belajar ID kan, Kak, untuk masuk ke PMM. Oke. Mhm. Nah, YouTube-nya pun Kak, YouTube Kakak pun juga Kak dalam eh, untuk berhubungan dengan belajar ID buka tab baru Kak, tab baru yang ini Kak, yang atas ini. Iya, iya. Udah pernah, Kak, udah pernah. Udah. Nah, udah bukalah YouTube di sini.
Di sinilah kakak sematkan video kakak tadi itu, RTL kakak tadi itu. Udah, buka YouTube, misalnya kan, buka YouTube. Oke, baru ini upload record deh, apa? Upload video ya. Ini kak, ini kan ada nih tanda kamera ini. Ah, upload video, masukkanlah di sini kak. Masukkanlah dia di sini untuk RTL kakak tadi itu. Select file, ya kan? Select file, masukkan semua, nanti ikuti aja petunjuknya kak. Oke? Udah kan kak? Masukkanlah nanti kak linknya. Nanti dia minta link nanti dalam kolom ini. Oke? Oke. Coba sebentar Ini Kak, ada itu dari apa ya Kak? Praktik baik tadi ya? Kakak ambil ya? ini bukti karya ini kak. Dari kita kembali ke awal kak. Ini kak. Kan ini tampilan awal kak PMM. Ya. Nampak kak? Oke. Ini kan tampilan awal PMM. Ini kak bukti karya yang merah ini. Iya. Yang ini yang bingkai merah ini yang di bawah ini. Udah. Oke, klik. Kemudian masuk ke karya saya. Kemudian tambah. Kemudian masukkan ke mana kakak pilih. Oke. Pernah saya buat ini satu, tapi sudah agak lain caranya saya lihat. Masuk langsung praktik baik. Kemana kak? Ulangi kak. Izin kak, ulangi kak. Kemana tadi kak? Udah pernah saya ngupload juga dari praktik baik juga seperti itu. Tapi sepertinya agak berbeda caranya kali ini. Kayak tadi kakak buat kan dari YouTube kan, saya sematkan link YouTube ke situ, ke praktik baik seperti itu. Kalau tampilannya sekarang kak agak berubah memang kak. Kalau kita kembali kak ya, pelan-pelan kita kak ya, tengoklah. Ini kita masuk ke PMM, kan tampilannya seperti ini. Masuklah kita ke bukti karya. Ke bukti karya ini, kemudian klik kolom karya saya yang di atas ini. Iya. Kemudian klik tambah, tambah karya saya, karya Anda ini, kemudian masukkan praktik baiknya kak. Iya. Contoh tadi RTL-nya. Kemudian masuk ke video, kalau kakak mau buat video. Kalau kakak mau buat dokumen PDF silakan. Ini kak. Iya, kalau video lah kita buat. Dia mengarahkan kakak-kakak itu sudah menguploadnya duluan ke YouTube. YouTube, iya, benar. Duluan dia buatkan dulu ke YouTube ya kan. Setelah kakak buat di YouTube baru masuklah ke PMM ini untuk mengunggahnya. Sudah, contoh sudah. Sudah. Nah, Anda perlu login ke akun YouTube misalnya. Masuk dengan akun Google silakan. Nah, Oke. Berarti ujung endingnya kita nanti tengok diharapkan nih Kak. Izin Kak Juanda, tengok nih ya. Inilah video-video di YouTubeku Kak. Diarahkan kemari dia tengok nih ya. Nanti kita langsung klik aja. Klik di sini misalnya kan. Nah, udah langsung terkoneksi itu nanti Kak. Inilah tadi kalau aku teruskan Kak. Dia diarahkan ke YouTube kita Kak, ke YouTube akun pribadi kita yang belajar ID. Tengok ini Kak, video-video kita selama ini Kak nih. Waktu kita jibit tengok nih ya. Nah, diarahkan tengok nih. Langsung ke sini dia pilihan videonya. masih satu karya saya upload di PMM. Satu. Iya. Tapi ini Kak nggak dapat sertifikat ya Kak. Cuman ini sifatnya berbagi aja dia. Oh iya. Oke Kak, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa kakak telepon aku atau apa Japri ataupun di grup tanyakan untuk penjelasan lebih dalam tentang ini silahkan Kak. Oke. Terima kasih.
Jangan jadi sulit ya Kak, jangan jadi stres, jangan jadi bagaimana. Kakak-kakak tidak punya video pembelajaran yang bagus, kurang bagus atau bagaimana, tidak punya praktik yang kurang bagus atau bagaimana, bisa RPP Kak, RPP atau dokumen apa atau modul ajarnya silakan nggak apa-apa ya. Tapi harus yang benar-benar bagus lah ya, yang sudah berhubungan dengan PKG PJOK ini. Oke. Nah, untuk tugas tadi, pertanyaan Kak Juanda tadi, Kak, untuk tugas-tugas kami yang belum lengkap, tolonglah Kak diberitahu di WA Group. Oke Kak, nanti segera saya akan kasih tahu tugas-tugas mana yang kakak-kakak belum selesaikan sebelum kita jumpa tanggal 25. Tanggal 25 terakhir tutup untuk pengumpulan tugas, kita selesaikan sebelum tanggal 26. Artinya tanggal 25 sudah selesai semua tugas-tugas kita. Di tanggal 26 pada saat kita jimit, kita sudah clear semua, sudah bebas dari tugas, sudah terkumpul semua, sudah enak kita menutup acara kita ini. Itu maksud saya Kak, dan maksud dari BBGP ya. Oke Kak, kalau tidak ada lagi biar kita tutup, waktu kita sudah habis. Informasi lebih jelasnya nanti bisa kita share di WA Group ataupun berbicara di WA Group mana yang kurang jelas. Silakan kakak-kakak untuk selesaikan, tuntaskan kegiatan ini Kak, ya, tuntaskan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Harapannya perolehan sertifikat kakak nanti dapat nilai amat baik seperti yang saya dapatkan kemarin, nilai amat baik itu yang saya dapatkan itu Kak, dengan nilai amat baik itulah bekerja dengan sesungguh-sungguhnya. Apalagi fasilitator nasional pula itu kemarin ya kan, Bang Predi Dolo Saribu itu orangnya nggak main-main. Ya, begitu tugas terlambat langsung kasih nilai jelek. Itulah dia tegasnya kakak pasil kita itu pasil tingkat nasional. Jadi benar-benar kami nggak main-main waktu itu, serius sekali. Ya, dalam hal pengumpulan tugas pun harus benar-benar ludet dia. Batas akhirnya tidak boleh lewat. Nah, jadi perolehan nilai yang saya dapat amat baik, wajar ya, wajar karena memang benar-benar sungguh-sungguh dia. Sungguh-sungguh saya dalam melaksanakan kegiatan ini, dalam hal tugas tidak pernah terlambat, dalam hal tugas pun itulah yang kakak-kakak bisa lihat di sertifikat amat baik itu sudah sangat bagus ya. Itu harapannya Kak, perolehan nilai kita nanti Kak pada saat deskripsi di sertifikat. Oke, karena begitu dapat nilai baik ataupun cukup, aduh, sayang kali aku rasa, capek-capek kita ikuti kegiatan ini kan, dari awal sampai akhir dapatnya nilai baik ataupun nilai cukup. Apalagi cukup, waduh, sayang kali aku rasa. Lu jamaah kita mengikuti kegiatan mau dapat nilai baik, doh, barang nilai cukup kan, harus dapat baik lah kalau bisa ya. Untuk mendapatkan nilai amat baik, bagaimana? Selesaikan semua tugas yang di LMS, buatkan RTL kakak sebagus-bagusnya, buatkan unggah bukti karyanya nanti bagus sebaik-baiknya, jangan terlambat dan dapatkan perolehan nilai yang bagus lah bersama yang dinilai oleh fasilitator. Oke kakak-kakak, terima kasih buat kebersamaan kita kali ini. Tatap Maya yang ke-18, 2JP 90 menit. Kita bertemu minggu depan Kak. Kita bertemu minggu depan di hari Selasa. Ya, di hari Selasa Tatap Maya yang ke-19 yang terakhir, yaitu refleksi atau review unggah bukti karya yang kakak buat. Oke, kemudian evaluasi kegiatan kita selama ini. Ya, kita akan rangkum semua kegiatan kita selama ini di Tatap Maya yang ke-19 nanti. Oke kakak-kakak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kakak-kakak, kalau tidak ada lagi, kita bisa on kamera, kita foto bersama. Oke, Kak Paul, Kak Paul, Kak Paul. Halo Kak Paul. Ya kak, Buatkan dua penutup deh, buatkan dua penutup deh, biar kita tutup deh. Sebentar saja deh, ayo deh.
Buatkan doa penutup deh, sebentar saja deh. Yuk. Ayo deh, Kak Paul buatkan doa penutup deh, sebentar deh. Yuk. Oke, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, izin kakak-kakak kita foto bersama. Oke, 1, 2, senyum aja lah ya, senyum ya. 1, 2, 1, 2. Oke Kak, saya izin stop recording.